Ya. Saya tadi malam nonton Robocop Bu di televisinya itu hotel itu. Wah ngeri juga itu. Jadi Robocopnya itu supaya lupa sama istrinya itu diulik-ulik ini otaknya Bu sama profesornya itu. Bisa begitu ya Bu ya. Bisa diambil sedikit-sedikit gitu ya. Ya. Film fiksi Pak ilmiah tapi nanti bisa kejadian Pak. Ya, bisa kejadian suatu saat. Konon katanya nanti otak manusia itu seperti hard disk, Bu. Jadi kalau kuliah ambil apa? Mata kuliah akuntansi, oh gitu ya. Baik, anak mahasiswa berapa ini? 40. Baik, satu-satu gini ya. Jadi ibu ambil komputernya dimasukkan ke ini alatnya. Sudah siap dimasukin? Sudah Bu, siap dimasukkan filenya ibu, masuk semua ke situ. Oh, sudah. Langsung ngerti tentang akuntansi, Bu. Enggak usah pakai kuliah 16 minggu, Bu, enggak perlu. Jadi tinggal ditransfer gitu saja. Ya, jadi enggak perlu lagi waktu 16 minggu begitu. Ya, film fiksinya sudah banyak ini, Pak. Ya. Ini buku ajar itu. Ya, coba Bapak Ibu per halaman itu isinya seperti ini. Ini buku luar negeri ini, Pak. Buku kita sebagian mulai ada. Apa yang dia ingin sampaikan tentang friction, tentang gaya gesek. Ya, dia mulai dari mana? Dia mulai dari yang paling umum dulu ini. Gambar ini dulu. Jadi ini pakai teori pendidikan, teorinya Vygotsky. Belajar itu dimulai dari mahasiswanya dulu, bukan dari dosennya. Bukan dari pengetahuan dosen dipaksakan ke mahasiswanya, bukan begitu belajar itu. Jadi belajar itu dimulai dari dosennya mengetahui dulu. Alam pikirannya mahasiswa itu tentang gaya gesek ini mulai dari mana ya? Oh, kalau saya mulai dari sepeda, pasti semuanya tahu tentang sepeda. Kalau ada yang tidak tahu tentang sepeda, ini pasti mahasiswa ini dari planet lain ini pasti. Atau dari ujung langit sana gitu ya. Pasti tahulah. Jadi mulai dari sepeda. Anda tahu sepeda ini? Oh, tahu Pak, tahu. Anda tahu kalau di sepeda itu ada rodanya kan? Oh ya tahu Pak, ini ada asek kayak gini ya, tahu. Anda tahu ada biringnya kayak gini. Oh ya tahu Pak, pernah lihat? Pernah gitu ya. Nah, di sini ini ada komponen yang berputar. Di sini ada komponen berputar ini yang disebut dengan gaya gesek. Nah, dia mulai memasukkan. Ya, jadi dimulai dulu dari pengetahuan mahasiswa itu teorinya Vygotsky, Bapak Ibu. Jadi teori belajar itu dimulai dari sana. Nah, kebanyakan dosen itu dimulai dari bagaimana dia berpikir dipaksakan sama mahasiswanya. Mahasiswanya itu sampai melek merem itu Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya dosen ini ngomong apa sih ini? Aku kemarin tuh belajar itu ngerti, setelah ikut kuliah dosen itu kok malah tidak ngerti gitu. Malah membingungkan dosennya itu ya. Nah itu Bapak Ibu, ya seperti itu coba Bapak Ibu perhatikan begitu efektif ini satu halaman ini Bapak Ibu. Kita lihat lagi yang lain Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, apa tentang buzzer ini, pembangkit listrik ini Pak ya. Ini gambarnya real, dilihat bagaimana membangkitkan listrik itu, juga ditunjukkan ini Pak, flowchart-nya, bagaimana dia bekerja, juga dikasih remembering ini Pak. Nah ini, ya. Kira-kira kalau buku dikemas kayak gini, yang cocok itu untuk mahasiswa D3, S1, S2 atau S3? D3, S1 enggak cocok ya? Hah? S2 saja cocok. S2 saja cocok. Ya. Jadi ini adalah alat bantu untuk belajar, Bapak Ibu, ya bagi mahasiswa. Kalau buku referensi enggak bakalan ada yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya seperti tadi, hanya teks saja begitu, Bapak Ibu. Ya, ini repotnya menyusun buku ajar itu. Ya mesti harus kita membuatkan ilustrasi begini supaya mudah ditangkap gitu ya, Pak ya. Kalau ini satu lembar aja gitu. Jadi beberapa dosen di tempat saya masih bersikuku untuk kenaikan pangkat, pegangan sama itu, permen itu, 40 halaman. Jadi dia ditambahi satu halaman, 41 halaman. Gitu ya. Ini kan sudah lebih loh, ini sudah tak tambahin satu gitu ya. Ini kok menyengsarakan diri sendiri ini, kan gitu menyengsarakan diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikti sekarang di dalam hibah-hibahnya itu sudah 200 halaman, untuk kenaikan pangkat juga begitu. Ya Pak, caranya menghitung Pak, saya pakai hasil disertasinya Profesor Dr. Atwi Supartman. Bapak ini adalah dosen dalam bidang teknologi pendidikan yang mendesain modulnya UT Bapak Ibu. Jadi modulnya UT itu diasumsikan mahasiswa belajar secara mandiri dengan modul itu ya Pak ya. Asumsinya itu Pak.
Nah, kita juga begitu kan, kita pakai SCL kan, Student Center Learning. Asumsinya mahasiswa banyak belajar dengan sumber belajarnya sendiri. Dia mengatakan begini Pak, karena risetnya itu tahun 92, itu mengatakan begini. Sampai sekarang masih dipakai di UT ini Pak, referensi ini. Kemampuan membaca mahasiswa menguasai minimal 80%, termasuk membaca, mengerjakan latihan, praktek, dan menjawab soal, tiap-tiap 1 jam itu perlu sekian. 4-6 halaman untuk ilmu-ilmu sosial. 2,4-4 halaman untuk ilmu-ilmu eksakta. Akuntansi ini yang mana Bu? Sosial apa? Eksak Bu? Katanya banyak hitung-hitungannya, kalau hitung-hitungannya ya Mas eksakta. Nah itu dengan asumsi ini Bu, 1 halamannya ukurannya adalah kertas kuarto 1,5 spasi ngetiknya. Kuarto ini sudah sekarang sulit ya kita dengar, jarang kita dengar ya Bu ya. Yang ada A4 folio kan, yang kuarto itu antara A4 dan folio lah Pak ya, antara itu. Nah kalau kemudian 1 SKS setara dengan kegiatan belajar mahasiswa, tatap muka, belajar terstruktur, belajar mandiri, 16 kali, kalikan 1 SKS, ketemunya ini Pak ya. Belajar terstruktur, oh ini mestinya 60 ini Pak, ini mestinya 60. Oh sorry, mestinya 50 ini Pak. Belajar terstrukturnya mestinya 50 dikalikan ini. Taruhlah, anggap aja ini 60 ya Pak ya, tapi mestinya ini 50. Belajar mandirinya sekian, ketemunya jamnya adalah 16 Pak ya. Kalau di total 32, ini 1 SKS Pak. Ya, 1 SKS butuh waktu 32 jam selama 1 semester. Berarti Bapak Ibu, kalau untuk ilmu sosial yang 4-6 halaman itu tadi dikalikan 32 jam, ketemunya 128 sampai 162 halaman. Per SKS ini Pak. Ya. Kalau ilmu eksak ketemunya 80 sampai 128. Ambil aja yang paling minimum. Kalau 3 SKS berarti 80 kali 3 kalau ilmu eksak ya. Terus 180 itu ilmu-ilmu sosial gitu ya. Nah, kalau orang teknik kita bilangnya gini, sudah mudah kalau teknik itu. Ya nanti gambarnya itu bisa 2 halaman, ditarik halamannya halaman. Tapi jangan lupa loh Pak, ini kuarto loh Pak ya. Kuarto dengan ukuran fontnya 12, 1,5 spasi. Biasanya Bapak kalau menulis buku dalam buku ukuran UNESCO, ukuran buku UNESCO itu kesininya 16 Pak, yang ke bawahnya 23. Itu ukuran UNESCO Bapak. Berarti sudah bisa kehitung ya Pak ya, kalau ilmu kalau mata kuliahnya itu 3 SKS, kehitung ini Pak. Nah, ya, kehitung 300 itu. 300 ketemu 200. Jadi 200 halaman itu dibuat average rata-rata Bapak Ibu. Ya, 200 halaman dibuat average rata-rata.